بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام يقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawja wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubil fa aktsirus salata fihi alayya. Sesungguhnya seutama hari bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan diwafatkan Nabi Adam. Maka perbanyaklah membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hari ini. Kita alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis ilmu syar'i untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Mudah-mudahan dengan kajian ini keislaman kita semakin benar dan semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Amin ya rabbal alamin. Judul kita atau kajian kita pada sore hari ini adalah istiqamah di zaman penuh ujian dan godaan. Seperti biasa kita ingin mendefinisikan apa yang kita bicarakan. Yang pertama,
arti istiqamah? Secara bahasa, istiqamah artinya diddul i'wijaz wal inhirab, fasyai'ul mustaqim huwal mu'tadilul ladzi la i'wijaja fihi. Disebutkan di dalam kitab At-Ta'rifat karangan Al-Jurjani, istiqamah secara bahasa artinya kebalikan daripada bengkok dan menyimpang. Maka sesuatu yang lurus, sesuatu yang mustaqim adalah yang lurus yang tidak ada bengkoknya. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i kita bisa ambil dari beberapa kitab, di antaranya dari yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, ulama abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, qala al-ulama ma'na al-istiqamati luzumu ta'atillah. Para ulama mengatakan makna daripada istiqamah adalah selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahia min jawami'il kalim wahia nizamul umur. Dan istiqamah adalah termasuk kalimat yang disebut dalam jawami'ul kalim. Artinya kalimat yang pendek syarat makna, kalimat yang pendek dan banyak maknanya, dan dia adalah peraturan segala perkara. Itu adalah istiqamah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sedangkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan istiqamah artinya, perhatikan definisi ini karena dengan definisi ini kita akan bisa menanggapi atau memahami yang akan disampaikan kelak. Karena kalau sudah tidak paham makna istiqamah, maka kedepannya kita tidak akan paham. Istiqamah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hiya sulukus siratil mustaqim. Artinya istiqamah adalah berjalan di jalan yang lurus. Wahwad dinul qawim, dan jalan yang lurus itu adalah din, agama yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasrah, tanpa berbelok dari jalan yang lurus ini baik ke kanan ataupun ke kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lu ta'ati kulluha adh-dhahirati wal batinah. Dan istiqamah mencakup seluruh pekerjaan ketaatan, baik yang batin ataupun yang zahir. Wa tarkil manhiyat kulliha kadzalik, dan juga meninggalkan seluruh yang dilarang, baik yang zahir ataupun yang batin. Itu definisi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kalau kita tarik, istiqamah harus tercapai di dalamnya dua faktor. Yang pertama, as-sairu ala siratil mustaqim, berjalan di jalan yang lurus. Jadi orang tidak akan istiqamah kecuali dia harus di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang lurus. Ini faktor pertama sampai orang bisa istiqamah. Yang kedua yaitu al-istimraru was-sabatu alaihi hattal mamat. Berjalan ini terus kontinu sampai meninggal. Dua faktor itu yang dinamakan orang istiqamah. Pertama, jalan di jalan Allah. Yang kedua, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di jalan di jalan Allah, kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, tidak. Tetapi selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya jalan saja, tetapi di jalan Allah. Dan ini ditunjukkan oleh ayat surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini yang disebut dengan jalan, di jalan yang lurus. Sebenar-benar takwa, jangan di jalan yang lain. Karena jalan itu banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, khattalana khututan. Kata Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW menggaris sebuah garis lurus sekali. Wa khatta an yaminihi khutut wa an yasarihi khutut. Dan beliau menggaris di samping garis yang lurus ini
garis. Samping kiri garis. Kata Rasulullah SAW, hadza sabilullah. Ini adalah jalannya Allah. Dan yang garis-garis samping itu adalah subul. Yang di setiap subul, di setiap jalan itu ada syaitan yang memanggil, menyeru masuk ke jalan-jalan yang kecil-kecil ini. Nah, yang dibutuhkan dalam istiqamah, jalan di jalannya Allah, jangan jalan di jalan selain Allah. Jalan di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua yaitu wala tamutunna illa antum muslimin. Terusan daripada ayat tersebut. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu artinya apa? Istimrar, selalu tetap, continue, terus menerus di jalan tersebut sampai mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu, sampai datang kepadamu kematian. Itu yang disebut dengan istiqamah. Jadi sekali lagi, hakikat istiqamah sampai terjadi benar-benar istiqamah dengan dua faktor. Yang pertama apa? Berjalan di jalan Allah. Ya, di jalan yang lurus, bukan di jalan selain jalan Allah. Karena jalan-jalan mas banyak. Yang kedua yaitu berjalan ini terus menerus sampai meninggal. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Dan dalilnya tadi surat Ali Imran ayat 102. Kemudian kalau ingin lebih jelas lagi tentang perumpamaan istiqamah, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan, ini sekarang yang hadis yang akan saya bacakan ini adalah perumpamaan istiqamah. Dan istiqamah itu sulit. Dari mana? Kita lihat dari hadis ini. Kata Rasulullah SAW, daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Allah membuat sebuah perumpamaan, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat surani fihima abwabun mufattahah. Dan di samping-samping jalan ini ada dinding-dinding dan pagar-pagar. Dinding, pagar. Kemudian sudah terbayang para ikhwan sekalian? Ya, ini kalau dalam Rasulullah SAW sering memakai sistem seperti ini. Tata cara mengajari orang seperti ini. Beliau mengumpamakan dengan sesuatu agar orang lebih paham. Maka beliau mengatakan, Allah membuat permisalan dengan jalan yang lurus. Di samping-samping jalan ini ada pagar-pagar. Kemudian fihima abwabun mufattahah. Perhatikan, di pagar-pagar tersebut ada pintu yang terbuka. Jalan, sampingnya apa? Pagar. Di samping-sampingnya ada apa? Pintu-pintu yang dalam keadaan apa? Terbuka. Tidak ada daun pintunya, terbuka. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa alal abwabi suturun murkhatun. Dan di pintu itu, yang menutup pintu itu hanya sutur, yaitu kain atau horden kalau kita baca bahasa kita sekarang, horden yang menutup pintu tersebut. Suturun murkhat, dari atas ke bawah. Hanya horden saja, tanpa pintu, tanpa daun pintu. Ada pintunya tapi nggak ada daun pintunya. Yang menutupnya apa? Cuma kain, horden, dari atas ke bawah. Wa ala babis suturun murkhat wa ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wa la tatafarraju. Di pintu-pintu itu atau di awal jalan, ini kan jalan lurus ya. Di awal jalan, bukan di pintu-pintu. Di awal jalan ada orang yang menyeru, wahai manusia, masuklah kalian ke dalam jalan ini dan jangan kalian keluar sama sekali dari jalan ini. Paham sampai sini para ikhwas sekalian? Taib. Kemudian wada'i yad'u min jawfis sirat fa idza arada an yuftaha syai'an min tilkal abwab qala waihaq la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Kemudian di tengah-tengah jalan itu ada lagi dai yang menyeru, tukang seru ada lagi. Dia berkata, tukang seru menyeru, yaitu masuklah ke dalam jalan dan janganlah keluar dari jalan ini.
Kalau seandainya pintu-pintu yang terbuka tadi, ada yang ingin nyoba-nyoba membuka hordennya, maka dai, penyuruh yang di dalam jalan ini berkata, wahai hak, hati-hati kamu, celaka kamu, jangan sampai kamu buka horden-horden itu. Fa innaka, kalau seandainya kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya. Fa innaka in taftahu taliju, kamu akan masuk ke dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW perumpamannya selesai. Sudah paham ceritanya para ikhwah sekalian? Nanti kita ambil faedahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wassiratu al-Islam. Jalan ini adalah Islam. Wassuran, pagar-pagar di samping jalan itu adalah hududullah. Artinya batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabul mufattahah maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka tadi yang hanya ditutupi oleh apa? Horden tadi itu adalah hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wadzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah Azza wa Jalla. Tadi orang yang menyeru di awal jalan tadi adalah siapa? Al-Quran, kitabullah Azza wa Jalla. Yang menyeru tadi, wahai manusia, masuklah ke dalam jalan, kalian jangan keluar. Itu adalah siapa? Al-Quran. Wada'i min fawqis sirat wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim. Dan da'i yang di dalam jalan tadi, kan ada dua da'i ya, ada dua, kalau kita bilang dua yang menyeru. Yang da'i yang di dalam tadi itu adalah pemberi nasihat di setiap hati seorang muslim. Jadi antum kalau seandainya, coba kita rasakan, kita ingin berbuat maksiat apa saja, pasti ada hati itu bergetar sedikit. Kenapa? Karena itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW pemberi nasihat di hati setiap muslim. Nah, yang ingin kita perhatikan di sini, istiqomah itu sulit dari mana? Coba lihat pintunya, ada daun pintunya nggak? Kalau sudah nggak ada daun pintunya, nggak ada kunci, nggak ada gembok, yang ada cuma apa? Horden. Kadang-kadang horden itu kalau terpa angin juga kesingkap. Orang ingin masuk dan masuknya gampang, nyaman, cepet, nggak usah susah-susah. Ingin berbuat maksiat kepada Allah, nggak usah susah-susah, langsung buka horden, langsung masuk. Bisa dipahami para ikhwan sekalian? Dari sinilah, inilah perumpamaan istiqamah yang dibikin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang kedua, tadi poin yang pertama definisi istiqamah dan perumpamaan istiqamah. Poin yang kedua, pentingnya istiqamah. Pentingnya istiqamah dari apa? Perhatikan, penting sekali, subhanallah. Coba perhatikan surat Maryam ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Artinya, tidak ada di antara kalian, kata Allah, wahai para manusia, kecuali akan melewati sirat. Sirat bukan yang di dunia ini, bukan, tetapi sirat yang di mana? Di akhirat. Ya, sirat yang di akhirat. Yang kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, sirat di akhirat itu adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas saif. Lebih kecil, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu siratnya. Setiap dari kita akan melewati itu, siapapun orangnya. Dan itu sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hatman maqdiyah. Akan tetapi ada yang selamat. Siapa? Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang siapa? Orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim masuk ke dalam neraka. Ya, masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena sirat itu di bawahnya neraka. Jadi sirat itu adalah menghubungkan antara manusia dengan surga, yang mana di bawahnya adalah siapa yang jatuh dari sirat tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan orang, para ikhwah sekalian, ketika melewati sirat ini sesuai dengan amalannya masing-masing. Coba kita baca hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Murrah Al-Hamdani.
Kemudian Murrah Al-Hamdani mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaridun nasu an-nara thumma yasduruna minha bi a'malihim." Setiap manusia akan mendatangi neraka. Kemudian mereka akan jalan di atas sirat sesuai dengan amalannya masing-masing. Perhatikan nih. Sesuai dengan amalannya masing-masing. Minha fa awwaluhum kalamhil barq. Di antara mereka ada yang sekejap kilat. Secepat kilat. Thumma karih. Di antara mereka ada yang seperti angin jalannya. Thumma ka hudril faras. Di antara mereka ada seperti orang lagi menunggangi kuda. Thumma karakibi fi rahli. Di antara mereka seperti ada orang yang jalan di atas sirat tersebut seperti orang lagi menunggangi onta. Thumma kasyaddir rajuli thumma kamasyihi. Di antara mereka ada yang seperti lari. Di antara mereka ada yang jalan. Bahkan di antara mereka ada yang ngesot. Dengan apa? Dengan pantatnya. Jalan dengan pantatnya. Di antara mereka ada yang merangkak seperti bayi. Ini sesuai dengan amalannya masing-masing. Makanya perhatikan para ikhwan sekalian perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah, di dalam kitab Madarijus Salikin. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, "Faman hudiya fi hadhihi ad-dar ila siratillahil mustaqim alladzi ursila bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu hada hudiyahuna." Siapa yang ketika di dunia dia diberikan hidayah oleh Allah, jalan di jalan Allah yang lurus, maka nanti di sana, di sirat yang sana, dia juga akan diberikan jalan yang lurus. Diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila siratil mustaqim al-musil ila jannati. Ya, ila siratil mustaqim al-musil ila jannati, yaitu di jalan yang lurus yang menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perhatikan, ini poin penting. Wa ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadzal sirat. Sebagaimana seseorang ketika di dunia dia berjalan di jalan Allah, selalu tetap berjalan di jalan Allah, sebagaimana yang kita katakan dua faktor istiqamah. Apa tadi? Berjalan di jalan Allah dan selalu tetap berjalan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, dia selalu tetap berjalan di jalan Allah ketika di dunia, alladzi nassabahu Allahu li'ibadihi fi hadhihi ad-dar, yang telah Allah berikan jalan di dunia bagi hamba-hambanya, yakunu thubutu qadamihi 'ala siratil mansub 'ala matni jahannam. Maka seitu pula nanti di akhirat dia akan tetap jalan. Meskipun kata Rasulullah SAW, sirat tadi bagaimana sifatnya? Adaqqu minasy'ar, lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam daripada pedang. Saya tidak mengetahui kalau rambut dibelah 7 itu riwayatnya, saya tidak mengetahui. Ya biasa kan kita dikatakan rambut dibelah 7. Nah, kata Imam Qayyim, sebagaimana orang di dunia dia selalu tetap di jalan Allah yang telah Allah berikan jalannya, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka nanti di akhirat dia juga akan tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sirat tersebut yang menyampaikan dia kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sirat itu ini menggambarkan bagaimana sirat itu susahnya. Di sirat itu wa fi hafataihi sirat kalalib. Di samping-samping sirat itu ada kalalib, besi-besi pengait. Ya, besi-besi pengait. Mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Dia itu terikat atau tergantung di samping-samping sirat di hari kiamat. Dia diberikan perintah untuk mengait orang yang diperintahkan untuk dikait. Fa maqdusun najin wa maqdusun finnar. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Jadi berat, jalan di akhirat kelak berat. Begitu pula ketika istiqomah di dunia, ada kalalibnya, ada pintu-pintu yang terbuka, yang hanya ditutup dengan apa? Hordeng. Sekali buka langsung masuk ke dalam maksiat. Itulah pentingnya istiqamah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari satu sisi, kenapa pentingnya istiqamah? Susah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
pentingnya istiqamah dilihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, "Innas sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang menjauhi ujian-ujian, godaan-godaan dan hal-hal yang genting. Itu orang yang bahagia. Dia tidak masuk ke dalam ujian dan tidak masuk ke dalam godaan, kemudian dia tidak masuk ke dalam hal-hal yang genting. Itu orang yang berbahagia. Dan coba perhatikan sebuah hadis lagi riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qala li inni araka tuhibbul ghanam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wahai Abu Sa'id, saya lihat engkau itu mencintai memelihara kambing. Wa tattakhidhuha fa aslihha wa aslih ru'amaha." Dan engkau Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada temannya, "Aku melihat bahwasanya engkau mencintai kambing. Kemudian engkau menyiapkan makanan untuk kambing." Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri kepada temannya, "Maka benar-benarlah kamu dalam memelihara kambing ini." Kenapa? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini. "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia suatu zaman. Perhatikan yang ngantuk-ngantuk. "Takunul ghanam fihi khairu malil muslim." Kambing akan menjadi harta yang paling berharga bagi seorang muslim. Kambing. Kan temannya Abu Sa'id Al-Khudri tadi melihara apa? Kambing. Makanya kata Abu Sa'id Al-Khudri, ini pelihara baik-baik karena aku telah mendengar Rasulullah SAW berkata seperti ini. Akan datang suatu zaman seekor kambing adalah merupakan harta yang paling baik bagi seorang muslim. Kenapa? Kenapa kambing bukan yang lainnya? Yattabi'u biha sya'afal jibal. Dengan kambing tersebut dia akan naik ke gunung yang paling tinggi. Fi mawaqi'il qatar yafirru bidinihi minal fitan. Kenapa? Dia naik ke gunung yang paling tinggi untuk dia kabur dengan agamanya agar tidak masuk ke dalam godaan-godaan yang ada di dunia. Jadi godaan di dunia besar. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab Ighatsatul Lahfan, godaan itu dibagi menjadi dua. Al-fitnatu naw'an. Godaan itu dibagi menjadi dua. Fitnatus syubuhat, yaitu godaan syubuhat. Apa arti godaan syubuhat? Godaan syubuhat itu artinya adalah hal-hal yang samar-samar yang bisa merusak akidah, merusak ibadah, merusak keimanan. Itulah yang disebut dengan godaan syubuhat. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wahia a'zamul fitnatain. Dan godaan syubhat ini godaan yang paling berat daripada dua godaan ini. Kan dua godaan katanya. Yang pertama godaan syubhat, yang kedua fitnatus syahwat, yaitu godaan syahwat. Godaan syahwat yang berbau hawa nafsu kepada wanita, berbau kemaluan, perut, kesenangan, leha-leha, itu disebut dengan apa? Syahwat, godaan syahwat. Kemudian kata beliau, wa qad yajtami'anil abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Dan kadang-kadang seorang hamba dia tergoda dengan godaan syubhat, kadang-kadang seorang hamba hanya tergoda dengan godaan syahwat. Tapi kadang-kadang dua-duanya sudah syubhat kena, juga syahwatnya juga kena. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan ini paling penting. Kata beliau, wa fa fitnatus syubhat min dha'fil basirah wa qillatul ilm. Kenapa orang kena ujian syubhat, godaan syubhat? Karena bodoh, tidak punya ilmu, atau sedikit pemahamannya, atau salah pemahamannya. Nanti saya akan contohkan satu-satu. Godaan syubhat apa, godaan syahwat apa. Contoh deh sekarang godaan syubhat. Ya. Ketika saya liburan, ini banyak cerita nih tentang liburan. Ketika liburan di sebuah kota, saya dengar ada namanya ayunan maulid. Apa maksudnya ayunan maulid? Ada ayunan
Tahu kan ayunan ya? Kemudian ada kain kuning, kemudian ada kembang-kembangnya. Siapa saja yang merasa dirinya bermasalah, baik sakit atau apapun, ya, dia duduk di ayunan tersebut. Entah itu umurnya balita atau 30-an tahun, 40-an tahun, duduk di situ. Kemudian dia berayun dan sambil ada yang membacakan maulid. Entah itu maulid habsi atau maulid diba atau burdah, qasidah burdah. Itu disebut dengan ayunan maulid. Bayar loh, nggak gratis. 200.000 rupiah. Ya, ini syubhat, fitnah, ujian apa? Syubhat, godaan apa? Syubhat. Dengan mitos kalau berayun di situ, kalau orang miskin bisa jadi kaya. Kalau orang yang banyak hutang bisa terlunaskan hutangnya. Yang lagi sakit bisa sembuh dan sebagainya. Ayunan syubhat. Suatu ketika saya pergi ke sebuah kota. Di kota itu ada masjid besar. Di dalam masjid itu ada 4 tiang. 4 tiang yang sebenarnya masjid itu sudah direhab, direnovasi sedemikian rupa jadi besar, jadi bagus. Cuma 4 tiang ini menjadi sakral, tidak boleh dihancurkan. Kenapa? Karena 4 tiang ini konon ceritanya pendiri masjidnya bawa tiang itu sendiri. Tiangnya mungkin seperti ini Pak, gedenya, panjang. Mungkin kalau kita bertiga baru sampai mengelilingi tiang itu, bertiga pegangan tangan, ya. Katanya yang bikin masjid itu bawa sendiri itu kayunya dari tempat yang jauh sampai ke tempat masjid tersebut. Akhirnya dikeramatkan. Cara mengkeramatkannya bagaimana? Dengan cara kalau antum punya hajat, beli kembang, banyak orang yang jualan kembang di sana, digantungkan, kemudian dirangkul dan antum berdoa kepada Allah, niscaya kabul, konon ceritanya. Fitnah, syubhat. Ya, ada lagi yang lain. Di kota yang sama, saya nggak menyebutkan kotanya karena untuk privasi. Di kota yang sama ada sebuah masjid, di depannya ada kubah hijau seperti di Madinah. Dan kuburannya juga 3 di dalamnya. Persis, ya, hijaunya juga sama. Nah, di setiap kuburan di samping kuburan itu ada, di samping pintunya ada tulisan. Dan menurut teman saya, Ustaz Abdullah Zain, yang beliau telah melakukan penelitian dari mulai Aceh sampai ke Kalimantan, itu tulisan ada di setiap kuburan keramat. Tulisannya, Salamullah alaikum ibadallah, Minar rahmani yaghsyakum. Masih bagus. Keselamatan atas kalian wahai orang-orang yang dikubur. Dari Allah rahmat yang telah turun kepada kalian. Masih bagus, nggak ada apa-apanya. Kemudian yang kedua, bait yang kedua, ji'nakum qasadnakum talabnakum. Kami datang kepada kalian, kami menuju kuburan-kuburan kalian, kami memohon kepada kalian. Tughithuna tu'inuna, tolonglah kami, berikanlah pertolongan kepada kami, perlindungan kepada kami, bihimmatikum wajadwakum, dengan apa? Dengan kekuatan kalian dan juga kemurahan kalian. Minta tidak? Bahkan kata Ustaz Abdullah Zain, di sebagian kuburan-kuburan keramat diharuskan para penziarahnya harus membaca itu. Tapi kuburan yang saya datangi itu tidak cuma diletakkan begitu saja, diukir bagus. Ya, fitnah apa? Syubhat. Di masjid yang sama, yang tadi ada tiangnya, ketinggalan ini syubhatnya. Itu ada mihrab pendiri masjid dulu, namanya Datuk si Fulan gitu ya, pendiri masjid dulu. Mihrab ini dikeramatkan. Caranya digali ke dalam, dikasih keramik. Kemudian karena digali kan otomatis ada ke bawah gitu ya. Kemudian dikasih kaca yang bening. Keramatnya bagaimana? Kalau anak Anda panas, tempatkan di atas itu, kemudian Anda berdoa menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa.
dilihat oleh sebagian kaum muslimin, dan itu dikatakan sebagai ritual ibadah dan adat kebiasaan kaum muslimin. Inilah syiar Islam, kata mereka. Fitnah syubhat. Begitu besar fitnah syubhat, harus istiqamah. Salah satunya, makanya Imam Al-Qayyim mengatakan, fa fitnatus syubhati min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Fitnah syubhat sebabnya karena apa? Karena bodoh dan sedikitnya ilmu. Ya. Kemudian di perkataan beliau yang lain, wa aslu kulli fitnatin innama huwa min taqdimir ra'yi 'ala syara'. Dan asal setiap ujian, godaan, karena lebih mendahulukan pendapat daripada syariat. Dan agama Islam ini agama dalil, bukan agama katanya, jarnya, bukan. Tetapi agama dalil, ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Bukan agama katanya, kata kiai saya sih seperti itu, enggak. Makanya kenapa fitnah syubhat ada? Karena taqdimur ra'yi 'ala syara'. Lebih mengedepankan pendapat, akal daripada syariat. Dan kenapa ada fitnah syubhat? Karena taqdimul hawa 'alal aql. Lebih mendahulukan hawa nafsu daripada logika. Contoh sekarang fitnah syubhat. Saya beri contoh. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sering teringat ketika liburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia sebuah zaman. La yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Seorang manusia tidak memperhatikan apa yang dia dapatkan, apa yang dia ambil. Apakah itu yang halal, apakah itu yang haram, yang penting yang di tangan saya yang halal. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan, al halalu ma kana fil yad wal haramu ma khalal yad. Yang halal itu adalah yang ada di tangan saya, yang haram yang tidak ada di tangan saya. Dengan apapun saya dapatkan, harta ini yang penting sudah di tangan saya, itu halal. Dan ingat para ikhwah sekalian, harta fitnah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai fitnah, ujian, godaan. Wa fitnatu ummati al-mal, dan godaan dari umatku atau untuk umatku adalah apa? Harta. Ada cerita menarik ketika liburan. Saya berkunjung ke rumah teman. Di rumah teman itu beliau mempunyai usaha rumahan. Apa? Rumah makan. Kenapa ini cerita seperti ini? Karena banyak teman-teman yang nanya, Ustadz, pengalaman liburan apa? Ya udah, ini ceritanya. Ya. Kemudian beliau punya rumah makan, spesialisnya rumah makan ikan bakar dan ikan yang berkenaan dengan ikan lah. Beliau cerita, kita ngobrol-ngobrol, cerita. Salah satu cerita yang menarik saya adalah pernah suatu ketika ada sebuah instansi resmi makan di rumah makan saya, mesan sampai kira-kira pesanannya 500.000, setengah juta. Kemudian setelah beberapa hari, instansi ini salah seorang utusannya datang ke saya, kata teman saya ini, kemudian minta bon, tetapi ingin bon yang kosong. Kalau nggak mau dikasih bon yang kosong, bonnya di mark up, ditinggikan. Yang asal makannya 500.000 atau setengah juta, ya paling nggak 10% lah dari situ. Berarti berapa? 550.000. Coba, cuma berapa? 50.000. Dapat apa? 50.000 dapat apa? Duren satu aja nggak dapat ente. Ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diminta. Teman saya ini alhamdulillah, beliau mengatakan, Pak, ini rumah makan saya. Bapak makan di rumah makan saya 500.000.
Dan saya tidak bisa ngangkat bon ini menjadi 550.000 karena saya berdusta. Kamu tinggal tulis aja, apa sih susahnya? Kalau enggak akan saya bayar. Terserah Bapak enggak mau bayar. Yang penting saya tidak mau berbuat seperti ini. Dan ini rumah makan saya. Kalau enggak mau ya silahkan. Kemudian ada acara kedua dengan instansi yang sama. Tetap seperti itu. Belum dibayar-bayar. Acara yang ketiga sampai berbulan-bulan tidak dibayar-bayar. Bingung. Sampai tagihan naik kan. Akhirnya beliau buka Facebook. Ternyata ada seorang penguasa di Facebook tersebut yang berkaitan dengan instansi ini. Beliau tulis, Pak, anak buah Bapak makan di rumah makan saya. Sudah beberapa kali dan dalam beberapa bulan ini belum bayar. Mohon tagihannya dibayar. Besoknya langsung bayar. Tapi beliau selamat. Tidak meninggikan bon yang ada. Coba lihat antum, berapa sih? Dapat berapa sih? 10% setiap kali makan. Berarti 150.000. Tapi ganjarannya apa? Kata Rasulullah SAW, la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal haram, aminal halal minal haram. Tidak memperhatikan apakah itu yang haram, yang setengah haram, setengah halal, yang hal yang penting diambil. Cerita pertama. Cerita kedua, teman saya ikut ujian di sebuah tempat. Kemudian setelah itu di ruangan psikotes ditawarin, Pak, kalau mau lulus dan gampang urusan Bapak, ya cukuplah Pak. Berapa kata teman saya? Langsung ditembak. Cuma 35 juta kok Pak. Oh mohon maaf, diterima alhamdulillah, nggak diterima saya sudah punya pemasukan. Akhirnya memang nggak diterima. Yang ajib memang nggak terima kan? Yang ajib tahun depannya teman saya ini nggak berniat lagi untuk ikut ujian tersebut. Akhirnya ditelepon, Pak, mau masih ikut ujian nggak Pak? Sekarang ada diskon Pak. Coba bayangkan antum. Asli bisot bukan bisin. Pakai sot. Asli, cerita asli nyata. Ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah SAW, seorang tidak memperhatikan yang dia ambil, apakah itu halal, apakah itu haram, yang penting sampai ke tangan saya, sampai ke kantong saya. Cerita yang kedua. Yang ketiga, teman saya penjual beras, punya sawah beberapa hektar, kemudian menghasilkan beras banyak sekali. Dan alhamdulillah orangnya jujur. Yang berasnya kalau di sebuah kota itu ada beras A, anggap saja beras A gitu ya, maka dia akan jual dengan beras A. Tidak dipalsukan, dimanipulasi namanya. Kalau beras B dikatakan A, kalau A dikatakan B. Coba perhatikan para ikhwah sekalian, orang-orang yang di pasar sekarang. Dan saya tidak menuduh para pedagang semua, tetapi orang-orang yang kalau jadi penjual itu mengurangi timbangan. Berapa sih timbangan yang dikurangi? Seon, 2 on, kan gitu ya? Berapa? Nggak sampai kali ya? Nggak sampai. Tetapi coba apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka dalam tafsiran yang lain, neraka wail bagi orang-orang mutaffif. Siapa mutaffif? Mutaffif adalah apabila dia sebagai pembeli, maka dia akan minta harga yang paling rendah dan minta timbangan yang sangat pas. Tapi kalau seandainya dia sebagai penjual, dia mengurangi timbangannya. Mutaffif. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi godaan fitnah harta begitu besar, maka harus istiqamah. Ya, saya juga ketemu dengan seorang teman di sebuah kota. Beliau sekarang alhamdulillah menjadi staf ahli menteri untuk kementerian tertentu. Ini untuk jaga privasi, jadi saya nggak menyebutkan.
Kemudian beliau pernah disogok. Beliau sendiri cerita, disogok dengan uang 10 juta. Langsung ditantang oleh orang. Alhamdulillah beliau tidak mau menerima, tetapi beliau ingin menolak dengan cara menghinakan orang yang menyogok ini. Beliau nanya, "Anda gajinya berapa sih?" "Oh, sekian." "Bapak ngasih 10 juta ini berarti menghina saya. Bapak nggak tahu gaji saya berapa?" "Keluar, Pak. Saya nggak terima duit 10, hanya 10 juta ini." Menolak sambil menghinakan orang tersebut. Nah, ketika keluar, besoknya yang tersebar di instansi itu apa? Bahwasanya si fulan teman saya ini minta disogok 50 juta dengan plus 1 notebook laptop. Yang tersebar itu, coba bayangkan, orang yang menolak harta, ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah SAW. Orang yang menyogok dan orang yang disogok di neraka. Orang yang menjalankan syariat Allah malah kena fitnah. Itulah ujian harta. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Beliau juga cerita, kata beliau itu, di setiap orang mempunyai misi dan visi masing-masing. Beliau cerita, "Din, kalau ana itu gila hormat, orang kalau ketemu saya, 'Pak, siapa? Apa yang perlu dikerjakan?' 'Siapa?' Setiap orang. Ya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Contoh syahwat yang lain. Nah, ini berkaitan dengan ibu-ibu. Pernah di Bandara Surabaya, duduk, datang orang, seorang makhluk berjenis kelamin wanita, tetapi memakai celana SD, bahkan lebih pendek. Kemudian saya cerita sama istri, "Loh, pasti ada pertanyaan, kok Ustadz lihat juga ya?" Bagaimana nggak kelihat pada khosan? Lowong dia mondar-mandir jalan, ke depan lihat, ke belakang ada, di samping kanan dan samping kiri ada. Saya lihat, saya nanya, saya bilang ke istri, "Coba lihat orang itu pakai pakaian seperti itu, sampai saking rendahnya lalat aja bisa nyubit dia. Dan mendingan Pak kalau mulus korengan Pak." Subhanallah. Coba perhatikan sekarang. Nah, saya nanya kepada teman tadi yang saya inap di rumahnya tadi. Saya bilang, dan itu bukan hanya di pusat-pusat kota seperti bandara, mall, kemudian pusat perbelanjaan, enggak, di kampung-kampung orang pakaiannya seperti itu. Dan saking biasanya, yang memakai sudah tidak merasa risih, dan yang melihat sudah tidak terpesona. Padahal Rasulullah SAW jelas sekali bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." 2 golongan penghuni neraka, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Salah satunya nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha lamasirati kada wa kada. Wanita-wanita pakai pakaian tapi telanjang, jalan melenggak-lenggok, ingin menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Rambut-rambut mereka seperti punuk unta, dan ini banyak sekali. Rambut-rambut mereka seperti punuk unta. Antum tahu kan punuk unta itu? Ya, seperti itu. Makanya antum kalau punya istri jangan dibiarkan seperti itu rambutnya. Seperti punuk unta dan kasnimatil bukh. Mereka tidak akan masuk surga. Kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud daripada tidak masuk surga adalah tidak masuk surga dalam golongan pertama, dan tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga tersebut bisa dicium dari jarak sekian-sekian. Ini yang pertama. Belum lagi rame-ramenya godaan syahwat loh ya. Belum lagi rame-ramenya yang disebut dengan hair extension, nyambung rambut. Coba ya, rambut itu nggak tahu dapatnya, entah itu rambut manusia atau rambut jin, saya nggak tahu. Yang jelas saya pernah ke salon sama Abdullah, ingin potong rambut, ada rambut
disediakan untuk apa? Untuk disambung. Sambung rambut satu-satu, Pak, coba. Saya tahu dari mana? Dari adik nanya, apa hukum hair extension? Saya bilang, hadis Rasulullah SAW jelas sekali. La'anallahul wasilah wal mustausilah. Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya dan wanita-wanita yang minta disambung rambutnya. Godaan syahwat. Godaan syahwat yang lain. Ketemu bibi. Waktu saya di sini, beliau nikah. Saya nanya, ketika nikahan itu alisnya dikerik enggak? Wah, dikerik. Saya padahal enggak mau, tapi kata periasnya enggak cantik kalau enggak dikerik. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu namisah wal mutanammisah. Allah melaknat wanita-wanita yang mengerik alisnya dan yang minta dikerik. Dan dari semua godaan syahwat ini, saya akhirnya mengingat hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Akan datang pada suatu waktu, pada manusia suatu waktu, orang yang sabar di antara manusia dengan agamanya seperti orang yang memegang batu bara yang sangat panas. Berat para ikhwah sekalian. Ya, jadi kenapa penting istiqamah? Karena godaan di mana-mana. Makanya bahkan ada para ikhwah sekalian beberapa orang cerita, ya, pagi dia beriman, sore sudah kafir. Coba perhatikan hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi kafiran wa yusbihu wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Artinya banyak-banyak bersegeralah beramal, kata Rasulullah SAW, sebelum datang godaan-godaan, ujian-ujian, fitnah-fitnah, hal-hal yang genting. Ayo cepat-cepat banyak-banyak beramal. Karena fitnah itu seperti lipatan-lipatan malam. Sudah di malam hari ada lipatan gak kelihatan. Kenapa saking tidak kelihatannya? Akhirnya pada waktu pagi hari orang beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Sore hari menjadi orang beriman, pagi harinya menjadi kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sebagian kecil dari dunia. Ada orang, ya, anak-anak sudah tidak bisa membedakan lagi, ini godaan syubhat yang pertama. Sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang harus dikerjakan oleh seorang muslim dan mana yang tidak boleh dikerjakan oleh seorang muslim. Ikut-ikutan perayaan Natalan sampai pakai baju Sinterklas. Ketika ditanya, ini kerukunan beragama. Nggak tahu yang namanya al-wala wal bara lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada pembelajaran akan hal itu. Istiqomah sulit. Hati-hati, godaan syubhat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, godaan syubhat itu mana tadi? Hilang. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, godaan syubhat itu wa hadhil fitnah ma'aluha ilal kufri wan nifaq wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnati ahlil bid'ah. Dan fitnah syubhat ini akan kepada kekufuran dan kemunafikan, dan dialah ujian, ya, godaan syubhat ini godaannya orang-orang munafik dan juga godaannya para ahli bid'ah. Jadi para ikhwah sekalian, kalau sudah mengetahui itu, ya, maka kita sekarang ingin bagaimana bisa istiqamah. Mudah-mudahan tidak lama waktunya. Salah satunya agar bisa istiqamah, yang pertama doa. Kenapa? Karena seorang bisa istiqamah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa miftah kulli khair. Doa itu kunci segala macam kebaikan. Doa. Coba, Anda di masjid tadi disebutkan.
Coba buktikan orang yang belum merasakan indahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Contoh Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam ikan apa? Ikan nun. Bisa kompromi sama ikan. Ikan ke samping ya, belok kanan. Anda mau ke daratan. Gak bisa. Ya. Tapi dengan apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Cerita 3 orang yang masuk ke dalam dari Bani Israel yang masuk ke dalam goa, akhirnya jatuh batu menutupi pintu goa. Hadis riwayat Bukhari. Kata mereka berdialog satu dengan yang lain. Innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u Allah bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamat kita daripada batu yang menutupi pintu goa kita ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh kita. Satu-satu berdoa akhirnya terbuka, menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi oke. Jangan sampai kita terlalu sombong ya. Misalkan ada orang ingin bayar rumah, pokoknya saat saya bulan ini selesai rumah saya, ternyata disentil sama Allah saja sedikit, ternyata ada keperluan lain. Jangan sama sekali ya orang tersebut, seorang hamba Allah, mengandalkan kekuatan manusiawinya karena di sana ada Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam istiqamah beliau senantiasa berdoa, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, beliau bercerita, karena Rasulullah SAW yuksiru an yaqul, Rasulullah SAW memperbanyak untuk membaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Berat loh Pak, untuk tetap hati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, aman nabik wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada engkau dan juga beriman kepada apa yang engkau bawa. Kami telah beriman. Apakah engkau takut kami hatinya membelok lagi dari jalan Islam ini? Kata Rasulullah SAW, perhatikan, nih hati-hati. Na'am innal quluba baina asbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati seluruh makhluk itu di dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta terlalu para ikhwah sekalian, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Para ulama mengatakan manusia yang hidup di dunia ini seperti orang yang lagi mau tenggelam. Coba ente orang yang lagi mau tenggelam ngapain? Dia akan berdoa, ya Allah selamatkan saya. Tenggelam lagi, ya Allah selamatkan saya. Tenggelam lagi, ya Allah selamatkan saya. Begitu kita di dunia. Sebagian orang berdoa hanya dalam kesempitan. Kalau lagi mau ngelamar, doa. Ngelamar kerja, doa. Mau ini, doa. Kalau ada hajat aja. Tetapi kalau lagi dalam keadaan lapang, jauh mengangkat tangan sama Allah Subhanahu. Tidak pernah. Kalaupun berdoa 1 menit, bahkan gak sampai 1 menit. Kadang-kadang mikirnya juga kesana kemari. Ya, nggak pernah seperti Rasulullah SAW berdoa wukuf di Arafah dari mulai zuhur sampai habis maghrib. Begini terus sama Allah Subhanahu wa taala. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan diremehkan masalah doa, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di tangan Allah, maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu di dalam diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk di jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dan jiwa itu sesuai dengan kita biasakan. Kalau kita biasakan dia rajin beribadah, tidak malas baca Quran, rajin menghadiri sholat berjamaah, rajin menghadiri majlis-majlis ilmu syar'i, dibiasakan lisannya tidak pernah berbohong, maka dia akan terbiasa seperti itu. Seperti anak balita. Anak balita itu kalau nyusu sama ibunya,
dia akan kuat sekali. Tapi kalau dilepas dia akan berhenti. Kan seperti itu. An-nafsu katifli. Dalam pepatah Arab, jiwa manusia itu seperti anak bayi. Kalau seandainya dia diberikan, dia selalu diberikan air susunya, dia akan minum sampai habis. Tetapi kalau di sapi, dia akan berhenti. Seperti itu jiwa manusia. Jadi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjuang, bersungguh-sungguh untuk menjauhi godaan-godaan yang ada. Yang ketiga yaitu menjauhi tempat-tempat maksiat. Jangan pura-pura sok kuat iman. Ana mau datang ke sana nyoba iman, tebel nggak iman ana? Jangan pada ikhwaskan. Coba perhatikan sebuah cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau At-Tawabin. Taubatnya Abdurrahman Al-Qas. Abdurrahman Al-Qas ini adalah dari penduduk Mekah dan dia ahli ibadah. Dan dia belum menikah. Memperlihatkan dirinya tidak suka kepada wanita. Suatu hari dia melewati sebuah rumah dan di dalam rumah terdengar suara wanita menyanyi lewat, ya. Dan wanita ini adalah budak yang dimiliki oleh seorang laki-laki dari orang Quraisy. Kemudian dia perlambat jalannya. Si majikan yang laki-laki, majikan wanita ini mengatakan, "Hallaka an tadkhul fatasma'." Kalau kamu ingin masuk sambil mendengar silakan, jangan di luar rumah kalau ingin dengar. Masuk aja. Kemudian fata'ba alaihi. Lalu si Abdurrahman Al-Qas ini menolak. Falam yazal hatta tasmah. Maka selalu dia melewati situ selalu menolak sampai dia mengiyakan. Tetapi dia mengatakan, Abdurrahman Al-Qas, uq'udni fi mawdi'in la araha wa la tarani. Aku mau masuk, tapi tempatkan aku di sebuah tempat yang aku tidak bisa melihat wanita tersebut dan wanita tersebut tidak bisa melihat aku. Ya, sudah mulai kalah kan? Masjidnya kalah. Dia singgah kemana? Ke rumah. Kemudian qala af'al, kata majikannya ini, ya, yang mempunyai budak ini, saya akan kerjakan. Lalu dia masuk. Asalnya ada pembatasnya. Sebuah tempat, laki-lakinya sebuah tempat, perempuannya sebuah tempat. Lama kelamaan mulai setan terus menggebu-gebu hawa nafsunya. Akhirnya kata majikannya ini, hal aftahu hadza, apakah aku mau buka, boleh aku buka ini sehingga kalian bisa melihat satu dengan lain, daripada kalian nggak bisa melihat, saling suka sama suka nggak bisa melihat, ya mendingan dibuka aja sekalian. Kemudian pertama kali menolak, kedua nolaknya pelan, yang ketiga lebih pelan lagi, yang keempat mengiyakan. Kemudian setelah itu falam yazal yasma'u ghinaha hatta syaghafa biha wa syaghafat bihi, sampai masih terus mendengar Abdurrahman Al-Qas ini yang asalnya ahli ibadah, tinggal masjidnya. Ya, ibadah iktikafnya sekarang di rumah wanita ini. Bukan baca Quran lagi, mendengar wanita ini menyanyi sampai saling membara satu dengan yang lainnya. Dan wa alima dzalika ahlu Makkah. Penduduk Mekah yang asalnya mengetahui Abdurrahman Al-Qas adalah ahli ibadah, akhirnya mengetahui dia singgah di rumah perempuan tersebut. Kemudian wanita ini mengatakan kepada Abdurrahman Al-Qas, perhatikan, ana wallahi uhibbuka. Abdurrahman, demi Allah aku mencintai engkau, kata wanita ini. Wah, susah kalau sudah keluar kata cinta itu kotoran juga jadi coklat. Ya. Kemudian kata Abdurrahman, wa ana wallahi uhibbuk, demi Allah aku juga mencintai engkau. Kemudian kata wanita ini, bukan hanya sampai situ saja, wa uhibbu an ad'a fami ala famik. Ini agak vulgar sedikit. Dan aku ingin meletakkan mulutku di mulutmu. Kemudian kata Abdurrahman Al-Qas, ana wallahi kadzalik, demi Allah aku juga ingin seperti itu. Kemudian kata wanita ini, uhibbu an ulsiqa sadri bi sadrik wa batni bi batnik. Abdurrahman, demi Allah aku ingin meletakkan dadaku dan perutku di dadamu dan perutmu. Kata Abdurrahman, aku juga ingin seperti itu. Kemudian kata wanita ini, fama yamna'uka fa wallahi innal mawdi'a la khal. Kalau begitu wahai Abdurrahman, apa yang halangi engkau? Ayo kita kerjakan. Sesungguhnya tempat ini kosong. Kemudian Abdurrahman baru ingat,
firman Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga kitab At-Tawwabin, orang-orang yang taubat. Kata Abdurrahman, inni sami'tullaha yaqul al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adun illal muttaqin. Allah, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, teman-teman nanti di hari kiamat akan menjadi musuh sebagian dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita temenan sekarang, itu nanti di akhirat akan jadi musuh kecuali kalau kita bertakwa, sama-sama bertakwa, maka tetap akan jadi teman nanti di akhirat. Dan kata Abdurrahman, wa ana akrahu an takuna khullatan ma baini wa bainak ta'ulu ila bina ila adawati yaumil qiyamah. Dan aku tidak ingin hubungan kita berdua ini di tempat yang kosong kecuali kita berdua ini nantinya akan menjadi permusuhan nanti pada hari kiamat. Beliau lebih mendahulukan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Akhirnya beliau tinggalkan wanita tersebut dan beliau kembali ke masjidnya menjadi ahli ibadah. Itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.